Bentar. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 yang memiliki judul Final Project Collaborat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kudbidana Sabakori, NRP terakhir 036. Kenalkan nama saya Muhammad Zakidan dengan NRP terakhir 148. Perkenalkan nama saya Sabaya Sustio dengan IP terakhir 199. Oke, jadi hasil dari Final Project kami adalah aplikasi eh, collaborative whiteboard yang bisa berguna untuk brainstorming atau pada dasarnya fungsi whiteboard yang bisa dikolaborasikan bersama tim yang berjumlah 2 sampai 8 orang. Jadi di sini aplikasi kami berbasis web yang bisa diakses dari domain collaborat.my.id. Oke, jadi di sini saya mulai dari membuat room dengan display name saya Danish. Kemudian di sini ada room code yang bisa dibagikan ke tim user. Contohnya di sini adalah tim saya sendiri, Sian dan Zaki. Nah, kemudian Sian dan Zaki bisa join melalui room code tadi. Di sini sudah ada Sian dan Zaki masuk. Kemudian uh, fitur-fiturnya lanjut dijelaskan oleh Zaki. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur yang esensial untuk sebuah whiteboard. Gitu. Yang pertama di sini tentunya ada pensil. Jadi kita bisa menggambar bebas, bentuk yang bebas. Dan sini juga kita bisa mengatur dari ketebalan eh, dari stroke-nya. Jadi ini bisa tebal dan juga bisa tipis, 2 pixel, dan juga kita juga bisa mengubah warnanya. Nah, selanjutnya di sini juga ada tag. Itu bisa mengetikkan sesuatu, misal, nah di sini, ini bisa kita ketikkan dan teksnya akan muncul di layar dan tersinkronisasi juga dengan anggota yang lain. Dan di sini juga ada beberapa fitur lainnya, ada dari kotak, kita sama juga bisa kita ubah warna stroke-nya atau tidak pakai stroke dan kita ubah jadi fill atau bahkan kita pakai keduanya. Nah, terus selanjutnya di sini ada lingkaran juga. Jadi sama kayak tadi, kurang lebih opsinya juga sama. Dan ini juga ada garis, ini buat untuk membuat sebuah garis lurus. Dan juga terakhir di sini ada panah. Sama kita juga bisa atur ketebalannya, warnanya, dan semacamnya. Dan juga terakhir di sini ada bentuk, itu log. Nah, di sini. Dan mungkin itu untuk shape-shape yang esensial dari sebuah aplikasi whiteboard. Dan untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Oke, jadi fitur selanjutnya itu ada gambar. Jadi di sini ada icon gambar di sini kita bisa upload gambar yang kita pengen. Misalnya di sini saya upload gambar kucing. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa copy paste dari gambar misalnya dari copy image. Kita bisa upload di sini dengan Ctrl V melalui clipboard. Kemudian selain itu ada fitur export as PNG. Kita bisa mengupload gambar yang sudah dicoret-coret. Nah, di sini seperti pada gambar. Kemudian kita juga bisa export sebagai .collab. Jadi ini adalah extension custom yang kami buat. Misalnya contoh di sini uh, kita udah export file ini, maka file ini nanti bisa di-load atau di-import di room baru atau di canvas baru dengan konfigurasi yang sama. Contohnya di sini misal saya leave room, kemudian saya create room baru, saya import file yang tadi, maka coret-coretan beserta gambar-gambar yang tadi itu akan terimport gitu. Jadi saya kembali dulu ke room yang tadi. Oke, jadi uh, itu untuk fitur gambar export, export dan import. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Sian.
Oke, mungkin untuk selanjutnya itu adalah mengenai sinkronisasi. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi setelah Danis keluar, kemudian masuk lagi, itu eh, kanvas yang dilihat itu tetap sama seperti kondisi yang awal. Terus di sini juga kita bisa melihat bahwa penggambaran dari user lain itu bisa terlihat terlebih dahulu dari kita gitu, supaya memastikan bahwa goresan atau operasi yang dilakukan oleh pengguna itu benar-benar dilakukan secara real time. Selain itu, kita juga bisa melihat kursor dari masing-masing pengguna dan juga kita bisa melakukan namanya kursor chat secara real time. Jadi kita bisa mengaktifkannya melalui menekan tombol garis miring. Kemudian kita bisa mulai mengetikkan sesuatu seperti ini. Dan untuk chatnya ini sendiri akan hilang selama 4 detik. Jadi di sini kita bisa melihat chat dari masing-masing user dan juga kita bisa ngechat juga ke orang lain. Itu. Mungkin dari saya sekian. Mungkin juga menambahkan kalau kita bisa select select tools yang kemudian bisa kita delete dan selection-nya ini juga bisa terlihat dari user lain. Contohnya di sini Zaki sedang nge-select elemen heart. Ya, kemudian uh, tadi udah belum yang stroke streaming-nya itu bisa terlihat dari user lain. Misal coba Zaki uh, gambar pensil, maka di sini ada jejak yang dibuat oleh Zaki. Nah, jadi kita bisa tahu Zaki itu sedang proses menggambar sesuatu apa gitu. Oke, jadi itu saja kira-kira fitur dari aplikasi kami, yaitu collabboard.my.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.